Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online. Video seri bahas mengenal lebih dalam IRT, yaitu model tes, model analisis tes yang digunakan di UTBK SBMPTN. Begitu ya teman-teman, biar teman-teman ngerti. Simak baik-baik video ini. Videonya agak serius, jadi tolong fokus dulu sebentar, 10 menit lah untuk simak video ini. Kita lanjut bahas videonya. Cus! Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Nah, kita masuk ke pembahasannya ya, teman-teman. IRT itu item respon teori. Kalau di bahasa Jepang kan teori respon butir, yaitu sebuah teori untuk analisis tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta yang ikut tes. Nah, IRT itu penyempurnaan dari teori tes klasik atau CCT, bahasa Jepangnya Classic Test Theory. Nah, ilmu-ilmu atau yang membahas tentang teori-teori tes untuk mengukur ranah kognitif seseorang, mengukur psikologis seseorang, itu namanya psikometri ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen serius di mendalami ilmu-ilmu seperti itu, silahkan masuk di jurusan yang seperti itu. Kemudian apakah Pak Wisnu punya kemampuan untuk membahas materi ini? Ya kalau dibilang kemampuan, mungkin Pak Wisnu kesehariannya itu yang pertama adalah ngajar ya. Jadi ngajar itu pasti nganalisis tes yang dibuat. Jadi sering buat soal, sering buat tes, dan sering analisis tes, itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan tesisnya Pak Wisnu juga tentang mengukur alat ukur tes ya, tapi khusus untuk mengukur kepribadian. Jadi ya nggak jauh beda lah gitu ya teman-teman. Tapi sekali lagi kalau ada kesalahan nanti tolong dibenarkan, bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, kita bahas IRT itu penyempurnaan dari teori tes klasik ya teman-teman. Pembahasan kali ini Pak Wisnu akan menggunakan penyederhanaan ya. Pak Wisnu menggunakan penyederhanaan. Kenapa? Karena materi-materi yang didapat dari internet itu bahasanya tinggi-tinggi banget, sangat susah dicerna untuk teman-teman yang tidak mengerti atau belum mengerti sama sekali tentang teknik pengukuran, model pengukuran, teori pengukuran, kemudian analisis, kemudian statistik. Sehingga Pak Wisnu mencoba untuk membahasakan itu kepada teman-teman, sehingga diperlukan penyederhanaan agar ini lebih mudah diterima, begitu aja. Jadi video ini tuh dengan penyederhanaan gitu. Oke, kita lanjut dulu. Bagaimana kok bisa IRT itu disebut penyempurnaan teori tes klasik? Ya karena teori tes klasik itu nggak sempurna. Nggak sempurnanya apa? Karena nggak sempurnanya adalah teori tes klasik itu didasarkan pada total skor yang didapat. Jadi prinsip teori tes klasik itu adalah skor yang didapat. Kalau skormu tinggi ya berarti kamu lebih pintar, tanpa melihat kuantitas dari item soalnya. Apakah soalnya itu lebih sulit atau tidak? Apakah soal yang dikerjakan oleh anak ini adalah soal sulit atau soal mudah yang bisa dikerjakan, tanpa melihat itu. Begitu. Nah, inilah beberapa kelemahan teori klasik. Yang pertama, itu adalah teori klasik itu bergantung pada sampel. Jadi kelemahannya yang pertama itu adalah bergantung pada sampel. Jadi jika sebuah tes dilakukan pada kelompok A, beberapa soal yang sulit justru menjadi mudah ketika diujikan pada kelompok B. Maksudnya kayak apa sih? Maksudnya kayak gini, misalkan Pak Wisnu buat tes nih, buat tes atau buat ulangan gitulah ya. Buat ulangan dilakukan di kelompok A atau kelas A gitu, kelas A atau kelas 10 MIPA 1 misal gitu. Dari situ Pak Wisnu nganalisis, ternyata ketemu 5 soal sulit ya, 5 soal sulit. Nah, 5 soal sulit itu nomor 3, nomor 6, nomor 9, nomor 4, dan nomor 8. Kemudian Pak Wisnu dengan soal yang sama melakukan tes di kelas B atau kelompok B. Ketemu juga 5 soal sulit, tapi nomornya berbeda. Yang di kelompok A itu tidak sulit menjadi sulit di kelompok B, yaitu nomor 1, nomor 5, dan nomor 7. Sedangkan yang susah di kelompok A jadi mudah di kelompok B, begitu. Jadi soal susah dan mudahnya itu berubah-ubah tergantung dari sampel tesnya. Lalu kelemahan yang kedua apa sih?
Yang kedua itu tidak memperhitungkan tingkat kesulitan atau kesukaran dari item soal. Misalkan ada 10 soal, maka 10 soal itu dianggap bebannya sama begitu ya. Bobot soal skor mudah dan bobot soal sulit itu sama. Jadi semua soal dikasih bobot skor sama. Kalau soal satu benar ya benarnya sekian gitu. Maksudnya gimana? Misalnya gini. Jadi bobot soal benar itu dikasih bobot 2, kalau salah dikasih bobot 0. Jadi misalkan 10 soal, kamu salah 5 berarti benar 5, ya berarti 5 kali 2 nilaimu 10. Atau dengan model yang kayak gini, benar dikasih 4, tidak diisi dikasih 0, salah dikasih -1. Ini adalah salah satu model CTT ya, atau Classic Test Theory. Teori klasik gitu. Nah, kelemahan yang ketiga dari CTT atau teori tes klasik itu adalah tidak memperhitungkan tingkat kemampuan dari yang ngikutin tes. Asumsi yang dipakai oleh model tes klasik ini yaitu semua orang punya kemampuan yang sama. Padahal pada hakikatnya kemampuan seseorang itu berbeda-beda, begitu kan ya. Kemudian IRT itu penyempurnaan dari kelemahan-kelemahan yang tadi Pak Wisnu sebutkan sebelumnya. Nah, sebelum mengetahui apa itu keuntungan IRT, kita lihat dulu proses IRT. IRT itu prosesnya tes dilakukan pada sebuah kelompok yang pertama. Kemudian setelah dites, hasilnya itu akan dianalisis. Ketemulah soal sulit, sedang, dan mudah. Dari analisis itu maka dilakukanlah pembobotan. Soal sulit itu sekian, sedang sekian, mudah sekian bobotnya. Setelah itu dihitunglah skor totalnya. Kalau benar yang begitu ya, penjelasan ini nanti setelah ini. Nah, keunggulan IRT itu apa? Ya berarti keunggulan IRT itu ya lawan dari CTT tadi. Yang pertama, tidak bergantung pada sampelnya. Kemudian yang kedua, memperhitungkan tingkat kesukaran soal. Yang ketiga adalah memperhitungkan perbedaan kemampuan peserta tesnya. Begitu. Nah, pusing kan teorinya? Pusing ya? Oke. Sekarang kita langsung ke simulasi aja biar teman-teman jadi lebih mudah paham. Perhatikan simulasi ini baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, simulasi yang dibangun seperti ini. Ada sebuah tes, Pak Wisnu buat tes nih, isinya 3 soal. Nah, tes ini diujikan pada 2 orang yang berbeda, yaitu pada Dewa dan Dewi. Oke. Kemudian hasil tesnya setelah Pak Wisnu koreksi, Dewa itu ternyata benar 2, yaitu nomor 1 dan nomor 2, sedangkan si Dewi itu benar 2 juga, nomor 2 dan nomor 3. Berdasarkan teori klasik, maka hasilnya akan kayak gini analisisnya teman-teman. Kalau teori klasik, Pak Wisnu pakai benar itu skor 2, salah 0, misalkan kayak gitu ya. Maka Dewa benar 2 karena tidak memperhitungkan soal yang susah dan mudah, maka langsung skornya 2 dikalikan benarnya 2, hasilnya 4. Begitu juga dengan Dewi, karena benar 2, skor 2 kalikan 2 yang benar, yaitu 4. Kesimpulannya, berdasarkan teori tes klasik ini, maka kemampuan si Dewa itu sama dengan kemampuan si Dewi. Paham kan? Nah, kalau analisisnya pakai IRT, hasilnya akan kayak gini teman. Jadi langkah pertama IRT, maka sistem software atau apapun itu akan menganalisis jawaban peserta tes. Yang pertama akan menghitung soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini karena 3 soal ya, soal 1, 2, 3 itu akan dihitung. Soal 1 yang benar jawab berapa orang, soal 2 yang benar jawab berapa orang, soal 3 yang benar jawab berapa orang. Maka ketemulah soal-soal yang dianggap mudah, sedang, dan sulit. Kemudian sistem itu akan memberikan pembobotan pada soal yang mudah. Yang mudah itu dikasih bobot 1 misalkan, sedang dikasih bobot 2, kemudian sulit dikasih bobot 3, dan salah dikasih bobot 0. Maka kasusnya pada si Dewa, karena benar 2, yaitu pada satu soal mudah dan satu soal sedang, maka bobot mudahnya itu 1, bobot sedang 2, maka skornya si Dewa 1 tambah 2 sama dengan 3. Dewi juga benar 2, tapi satu soal sedang dan satu soal sulit, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5 ya, ini harusnya ya. Kenapa ini 4? 5 ya teman-teman, 5. Sehingga kesimpulannya si Dewa itu kemampuannya lebih rendah daripada si Dewi. 2 tambah 3 sama dengan 5. Begitu ya teman-teman, kesimpulannya berdasarkan analisis hasil IRT, walaupun sama-sama benar 2, si Dewi karena dia menjawab soal yang lebih susah dan sedang,
si Dewi kemampuannya lebih tinggi atau lebih besar daripada si Dewa. Itulah analisis IRT. Simulasinya seperti itu, teman-teman. Gimana? Are you get it? Ngerti kan? Kalau nggak ngerti, jangan malu-malu untuk drop di komen ya. Tulis aja di komen, nanti insya Allah pasti Pak Wisnu jawab. Dan teman-teman pasti setelah nonton video ini bisa jawab kan? Terima kasih sudah menonton videonya Pak Wisnu. Kalau ada pertanyaan drop di komen. Kalau video ini bermanfaat, like dan share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga ikut paham IRT itu apa dan video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video Pak Wisnu selanjutnya. Wassalam.